Weni Angeliana, biasa dipanggil Weni. Saya kelahiran Jakarta di hari ke-29 tepat di bulan ini. Catat itu. Saya itu si bungsu dari 2 bersaudara dan saat ini sedang tinggal bersama Eyang dan Ama. Dan saya adalah keturunan Chinese Jawa yang suka menyanyi, suka nonton film, terutama film horor, suka masak, dan suka baca buku. Buku apapun saya baca karena menurut saya buku adalah jendela dunia. Saya penyuka semua jenis makanan, tetapi lebih prefer ke makanan pedas dan makanan asin. So, buat kalian yang mau mengirimi saya makanan saat saya ulang tahun nanti, diperbolehkan dan pasti dimakan. Halo, saya sering dikenal dengan sebutan Dindin. Kalau ditanya biodata, mungkin saya harus menjawab dengan warna favorit. Kalau warna favorit saya, tentu warna coklat. Kenapa warna coklat? Ya, mungkin sesuai dengan warna kulit saya kali ya. Selain warna favorit, saya juga punya makanan favorit, yaitu nasi goreng. Mungkin kalau saya makan nasi goreng, jadi terasa nikmat saja gitu makanan saya. Nah, mungkin kalau orang berpandangan dengan saya sering dikenal dengan orang yang humoris, optimis, dan rada aktif. Kenapa aktif? Ya, saya dikenal di kampus sebagai orang paling sibuk. Sibuk organisasi, sibuk kuliah, dan sibuk yang lainnya. Nah, mungkin terakhir moto hidup saya. Untuk moto hidup, marilah kita berfokus pada proses dan jadikan hasil sebagai hadiah terindah. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Yohana Arvelia Keseptayanti. Pastinya udah kenalkan. Aku biasa dipanggil Yohana atau Hana. Kalau untuk umurku sekarang 20 tahun. Tapi masih imut kan? Nah, untuk asal, aku berasal dari Batu Raja. Untuk hobi, aku lebih senang melakukan kegiatan yang berada di luar ruangan. Jadi kita nggak bosan lihat yang di ruangan tuh cuma itu-itu aja. Untuk makanan kesukaan, aku lebih dominan, lebih ke pedas. Tapi bisa menyesuaikan lah ya, nggak semua makanan pedas yang aku suka. Kata teman-teman aku, kalau misalnya pertama kali baru ketemu aku tuh orangnya pendiam, kalem, nggak banyak ngomong. Tapi setelah udah kenal aku tuh orangnya pecicilan, cerewet pol, usil orangnya, dan banyak ngomongnya. Hai, halo. Aku Elizabeth Juwita, tapi biasanya orang panggil aku Juju. Aku asalnya dari Lampung yang memilih merantau ke kota Palembang. Aku anak ketiga dari 3 bersaudara yang bedanya 10 tahun dan 9 tahun. Jadi kebayang ya gimana aku dijaganya sama kakak-kakak aku. Aku hobi banget nonton drama Korea dan makan. Makanan kesukaanku adalah pizza dan ubi cilimbu. Kata orang, aku orangnya semangat, aktif, dan super bawel. Sekarang aku bekerja sebagai seorang guru di salah satu sekolah swasta yang ada di kota Palembang. Kuliah, gimana ya? Kayak naik wahana roller coaster gitu loh, tahu kan ya? Ada naik, turun, lalu ciung tikungan tajam. Nggak kebayang gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saat ini saya sedang menempuh semester 6 yang menurut saya semester yang bikin saya banyak mengelus dada karena tiap minggu itu kawan saya itu praktikum dan modul. Jadi ya saya juga akrab dengan mata panda, jam malam, itu orang menyebutnya ngalong. Nah, karena di Fakultas Sains dan Teknologi itu lebih banyak laki-laki, jadi saya banyak belajar juga bagaimana logika dan tenaga bermain perannya sendiri-sendiri dalam kehidupan. Jadi ada kalanya kita mengandalkan perasaan dalam menyelesaikan masalah, ini ciri khas cewek, ini baperan. Terus ada kalanya juga kita mengandalkan logika, tapi tidak jarang juga kita mengandalkan tenaga dalam konteks positif ya. Bercerita tentang materi kuliah itu lebih menjurus ke manufaktur dan perkembangannya. Mengenai proses perkuliahan, mungkin selama perkuliahan tidak ada hal yang berarti atau hal yang berat yang saya alami. Tapi di awal-awal jujur, prodi akuntansi menjadi prodi yang bagi saya sangat sulit. Kenapa sulit? Karena sejak SMA saya sangat membenci prodi akuntansi. Tapi mungkin karena karma ya, jadi kuliah saya masuk prodi akuntansi.
Seiring berjalannya waktu, prodi akuntansi bukan menjadi prodi yang saya benci, tapi prodi yang membuat saya penasaran. Karena penasaran itu membuat saya terus mencari tahu mengenai prodi akuntansi. Selain saya mencari tahu, ada juga bantuan dari teman-teman untuk memberitahu bahwa akuntansi itu seru, akuntansi itu hebat. Selain prodi akuntansi, saya juga mungkin selama perkuliahan aktif organisasi, aktif juga bekerja. Maka dari itu saya harus bisa mengatur waktu untuk bekerja, waktu untuk kuliah, dan waktu untuk organisasi. Nah, untuk saya mengatur waktu itu, tentu saya harus benar-benar bisa memanage waktu saya, dan saya harus bisa fokus pada apa yang saya tuju. Kalau ngomong-ngomong tentang kuliah, aku sekarang berada di semester 6 program studi ilmu keperawatan. Kalau tentang kuliah, bisa diomong kalau misalnya kuliah itu pengalaman hidupku yang benar-benar luar biasa. Ada senangnya, ada juga sedihnya. Senangnya kenapa? Karena senangnya itu di sana kita bisa mengenal banyak orang-orang baru yang tentunya memiliki sifat atau sikap-sikap yang baru dan karakteristik juga yang berbeda-beda. Kemudian pengalaman senang yang lainnya yaitu ketika dinas di rumah sakit, tentunya karena saya mengambil jurusan kesehatan. Ketika setelah kita melakukan tindakan keperawatan kepada pasien, misalnya ngasih obat atau melepas infus ke pasien, sesudah itu pasien tuh ngomong terima kasih Yesus, itu tuh rasanya kayak benar-benar bangga banget sama diri sendiri kayak gitu. Nah, jadi ada kesan tersendiri walaupun hanya dengan kata terima kasih Sus. Nah, itu benar-benar gimana ya, kesan yang benar-benar luar biasa bagi saya. Lalu untuk sedihnya, tentunya saya bisa merasakan capek, lelah, mau berhenti di tengah jalan, tapi seketika itu ingat kata-kata dari orang tua yang dimana orang tua itu berpesan kepada saya, di luar sana masih banyak orang yang ingin berada di posisi kamu, ingin kuliah, ingin bisa dalam kondisi yang seperti ini, tapi mereka tidak mampu di posisi kamu saat ini. Tapi kamu bisa, dan jangan lupa bahwa ada orang yang lebih capek daripada kamu, yaitu orang tua kamu. Jadi kamu harus gimana pun caranya, kamu harus bisa tetap berusaha di posisi kamu saat ini. Nah, dari situlah itu yang menjadi motivasi saya selama ini dalam perkuliahan. Bicara soal kuliah, aku masuk kuliah tahun 2016 dan lulus pada tahun 2020 yang lalu. Tentunya selama masa kuliah aku mengalami yang namanya suka dan duka. Apa aja sih sukanya? Yang pertama, aku bertemu dengan banyak orang yang baik-baik. Dan karena aku merantau dari jauh ke kota Palembang, gak ada saudara sama sekali dan cuma sedikit yang aku kenal. Karena orang-orang di sekitar aku ini, aku merasa I'm not alone. Terus yang kedua, aku banyak banget belajar tentang hal-hal baru, terutama tentang pengalaman, di mana aku merasa disayang, diterima, dan dihargai, dan semakin dibentuk, terutama soal potensi dalam diri aku. Dukanya apa sih? Tentunya aku pernah merasa di titik jenuh, pingin berhenti, banyak ngeluh, dan aku merasakannya malah di akhir-akhir semester. Dan karena aku anak beasiswa yang terbiasa memiliki target setiap semester, aku pernah tidak mencapai apa yang menjadi target aku. Tapi aku nggak menyerah. Kenapa? Karena kalau aku nyerah berarti aku mengecewakan orang-orang yang sudah setia menunggu aku, mendoakan aku seperti orang tua, keluarga, dan teman-teman di sekitar. Jadi aku berusaha 2 kali lipat lebih lagi untuk memberikan yang terbaik. Nah, ini selain akademik, saya juga mencoba untuk mengembangkan kemampuan non-akademik saya dengan mengikuti beberapa kegiatan yang difasilitasi oleh UKMC itu sendiri. Yang pertama ada program kreativitas mahasiswa atau PKM di tahun 2019. Saya bersama 4 rekan saya itu berhasil lolos pendanaan hibah oleh Dikti Wilayah 2. Dan semenjak itu saya juga diikutsertakan dalam penelitian dan pengabdian dosen. Kemudian saya juga mencoba untuk merekam jejak perjuangan saya di organisasi. Pertama kali saya ikut itu Hima-Prodi Teknik Industri di tahun 2018, kemudian berlanjut hingga 2019. Nah, di periode kedua saya di Hima-Prodi ini, saya juga mencoba untuk mengambil peran dalam BEM Universitas untuk meningkatkan kemampuan berealisasi saya, karena menurut saya di BEMU itu lingkupnya lebih luas. Tak hanya itu,
saya juga ikut serta dalam UKM PSM atau Paduan Suara Mahasiswa untuk menyalurkan hobi menyanyi saya. Karena UKM PSM itu sendiri juga memiliki job menyanyi di berbagai acara. Dari situ saya berani untuk melibatkan diri saya dalam lingkungan gereja di bagian kurnya. Dari keaktifan saya itu semua, pihak UKMC pernah mengirim saya untuk menjadi perwakilan di kegiatan Intercultural Student Camp batch kelima di Surabaya tahun 2019, di mana kegiatan itu merupakan kegiatan keakraban seluruh mahasiswa Universitas Katolik yang diadakan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik atau APTIK. Oke, kalau ditanya mengenai organisasi yang saya ikuti cukup banyak, baik di internal maupun eksternal kampus. Untuk tahun 2020 saja, saya mengikuti 3 organisasi, yaitu yang pertama, saya menjabat sebagai Kepala Divisi Pengembangan Minat dan Bakat BEM Universitas Katolik Musikaritas. Kemudian, saya juga dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Divisi Promosi Unit Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan, dan terakhir di eksternal kampus, saya dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang. Dan untuk tahun ini, saya juga dipercaya menjabat sebagai Ketua Ikatan Putra-Putri Musikaritas tahun 2021 dan dipercaya menjadi Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang. Tentu, organisasi lain yang pernah saya ikuti dan menurut saya paling besar adalah saya dipercaya menjadi Ketua daripada Relawan Pajak yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Kalau ngomong-ngomong tentang aktivitas kuliah selama ini, di tahun pertama dan kedua, saya bergabung sebagai anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan. Dan selain itu, pada tahun kedua kuliah saya juga mengikuti keanggotaan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Selain itu, saya juga mengikuti beberapa kepanitiaan, diantara kayak IUMC, atau kepanitiaan yang di fakultas dan sebagainya. Selain itu, saya juga mengikuti pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen-dosen. Pokoknya selama perkuliahan ini pesan saya, ikutilah kegiatan yang benar-benar bisa membangun diri kamu lebih aktif lagi, lebih mencari wawasan yang luas lagi. Yang harus kalian tahu, selain kegiatan akademik, aku juga terlibat aktif dalam kegiatan non-akademik yang difasilitasi oleh universitas aku. Tahun 2016, aku terjun langsung di Ikatan Putra-Putri Musikaritas, dan aku juga berkontribusi dalam Hima Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan menjadi anggota BEM Fakultas pada saat itu. Dan karena kegiatan yang aku ikuti ini, akhirnya aku terpilih oleh universitas untuk menjadi perwakilan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sebuah asosiasi. Jadi, Universitas Katolik yang ada di Indonesia dinaungi oleh sebuah asosiasi yang bernama Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia, dan UKMC adalah salah satunya. Aku pernah dikirim untuk mengikuti kegiatan Intercultural Student Camp tahun 2017 di Jakarta dan Bandung. Dan tahun 2018 aku diikut sertakan sebagai peserta KKN Peduli Mentawai di Kepulauan Mentawai selama 1 bulan. Aku seneng banget, kenapa? Karena di sana aku bertemu banyak orang dari universitas berbeda yang ada di Indonesia, tentunya Universitas Katolik. Dan aku belajar banyak hal dari mereka dan aku bersyukur banget. Yang paling unik dari saya itu volume suara yang minimalis sekali, karena setiap kali saya bicara dengan orang itu, orang selalu respon, hah? Apa? Mulai diulang? Iya, saya agak jengkel juga ya, tapi ya begitulah. Karena menurut saya di pendengaran saya itu suara saya sudah besar, tapi selalu minta diulang. Kemudian saya juga suka menyanyi di kala sendiri. Jadi saya itu orangnya suka penyendiri. Jadi setiap di keramaian saya suka mencari tempat yang di pojok, pasang headset, bersenandung. Ya sejenis gitulah. Tapi kalau di rumah berasa karaokean gitu loh. Kayak gini. Heal the world, make it a better place for you and for me and
Ya, segitu aja ya. Oke, kalau ditanya ciri khas, mungkin paling melekat dalam diri saya adalah saya suka ketawa ngakak nih. Tapi kalau disuruh paksa ketawa ngakak nggak bisa, teman-teman. Jadi mungkin jauh. Aduh. Gimana, panjang tuh ceritaku? Jadi kalau setelah mendengarkan ceritaku, apakah kalian masih yakin kalau misalnya aku orangnya pendiam? Enggak kan? Uniknya aku tuh orangnya nggak bisa diem. Nggak tahu aku mau ngapain. Sukanya joget. Iya, oh sukanya joget, sukanya joget gitu ya. Askin aja. Berbicara tentang momen champion, menurut saya champion itu sendiri akan selalu kita rasakan selama kita berkuliah di UKMC. Dua poin yang paling saya rasakan selama berkuliah di UKMC itu ada satu open minded, di mana selama kita berkuliah pasti kita akan bertemu dengan orang-orang baru, dengan teman, dengan dosen, dengan karyawan, bahkan dengan masyarakat. Nah, dari tiap-tiap pribadi itu pasti memiliki cara pandang, cara bersikap, cara berpikir, dan karakter yang berbeda-beda. Jadi, kita harus selalu bisa membuka pikiran kita, menerima pendapat dari mereka masing-masing, karena tidak hanya pendapat kita yang didengarkan kalau sesuatu hal itu menyangkut kepentingan orang banyak. Kemudian yang kedua itu karena saya studinya banyak di perkembangan zaman dan teknologi, jadi saya belajar bahwa dalam hidup kita harus menemukan cara-cara baru dan mengaplikasikannya untuk perkembangan diri sendiri. Oke, bicara mengenai nilai champion. Kita tahu bahwa nilai champion adalah core value daripada kampus kita tercinta, yaitu UKMC. Banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dalam champion. Tapi, saya memilih 3 nilai yang memang melekat dalam diri saya. Yang pertama ada manajemen capacity. Kenapa saya memilih manajemen capacity? Karena saya dikenal dengan banyak sekali aktivitas, banyak sekali organisasi yang saya ikuti, kemudian perkuliahan, maka saya harus bisa melakukan yang namanya manajemen capacity. Mengatur waktu saya, bagaimana saya memprioritaskan waktu saya untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang memang menjadi kehidupan diri saya. Selain itu, ada yang namanya humanity. Saya dikenal banyak mengikuti kegiatan organisasi, yaitu salah satunya organisasi sosial, di mana di dalam organisasi tersebut banyak kegiatan-kegiatan sosial yang saya lakukan. Nah, ini juga erat kaitannya dengan nilai charity. Bagaimana saya peduli, bagaimana saya cinta kepada makhluk-makhluk lain, makhluk hidup lain, seperti orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang di luar daripada kegiatan saya. Maka dari itu, ketiga nilai ini menjadi penting dan menjadi erat dalam diri saya dan saya teladani. Selain itu, saya juga mengajak teman-teman untuk bisa memilih nilai-nilai champion dan meneladani di dalam diri teman-teman. Kalau ngomong-ngomong tentang nilai-nilai champion yang aku dapatkan selama perkuliahan ini, tentunya aku dapat banyak hal selama ini. Yang pertama itu nilai charity tentunya, di mana saat perkuliahan ini kita diajarkan mengenai cinta kasih kepada sesama kita, walaupun tentunya sesama kita tuh berbeda-beda, beda karakter, beda asal usul, beda agama dan lain-lain. Tapi di situ kita tidak boleh memilih-milih, terutama ketika saya dinas di rumah sakit, kita tuh nggak boleh milih-milih. Oh, aku mau melayani pasien yang ganteng aja lah, yang cantik aja lah, atau yang kaya aja lah, nggak boleh. Jadi di mana di situ kita diajarkan walaupun dia kaya, miskin, ganteng, jelek, itu benar-benar kita layani semuanya. Terus poin yang kedua yaitu poin altruism, di mana di sana kita diajarkan untuk mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita, yaitu di sana kita diajarkan tidak boleh egois, harus juga melihat kondisi orang lain dan juga bisa mempertimbangkan keputusan kita dan keputusan orang lain dan tidak boleh egois tentunya. Lalu yang kedua itu tentang rela berkorban, di mana saat kita dinas di rumah sakit tidak hanya tenaga, pikiran, tetapi memang benar-benar semua yang kita miliki itu kita tuangkan kepada pasien. Jadi ketika kita ada masalah di rumah itu tidak boleh kita sangkut pautkan kepada pasien yang ada di rumah sakit. Jadi biarlah masalah yang ada di rumah biar terjadi di rumah, jadi
setelah kita masuk ke rumah sakit sudah kita lupakan, seperti itu. Lalu poin ketiga yang saya dapatkan selama perkuliahan ini ialah persisten, di mana di sana kita diajarkan untuk bertanggung jawab, untuk disiplin waktu. Bertanggung jawab di sini maksudnya kita bertanggung jawab terhadap wewenang dan juga kewajiban kita sebagai tenaga kesehatan, yaitu mengutamakan kepentingan pasien terlebih dahulu daripada mengutamakan kepentingan kita. Lalu disiplin waktu itu menjadi hal yang sangat penting, di mana di situ kita diajarkan untuk tidak bertele-tele seperti itu. Pastinya semua nilai-nilai champion pernah aku alami dalam kehidupan aku, terlepas dari masa aku kuliah maupun sekarang dalam kehidupan aku sehari-hari. Nah, tapi ada 3 nilai champion yang paling melekat dalam diri aku. Yang pertama adalah managing capacity. Kenapa? Karena ini yang sering banget ditanyain sama adik tingkat dan teman-teman aku. Gimana caranya aku membagi waktu antara sibuknya aku belajar dengan kegiatan organisasi aku. Yang pertama, aku belajar bagaimana memprioritaskan mana yang perlu diprioritaskan dan membagi mana yang paling mendesak dan paling penting. Kebetulan juga pas skripsian kemarin aku juga sudah bekerja. Nah, di sini aku belajar hal baru lainnya, yaitu komunikasi dan keterbukaan. Jadi, ketika membagi waktu, ada komunikasi yang baik yang harus dijalani oleh beberapa pihak. Nah, nilai champion yang kedua adalah open-mindedness. Kenapa? Karena aku bertemu dengan banyak orang yang jelas memiliki beda pendapat, terus beda pola pikir, ide, dan pengalaman. Dari sini aku membuka diri aku, membuka pikiran aku untuk menghargai dan menerima apa yang menjadi pendapat mereka. Nah, dari nilai-nilai champion tersebut, aku belajar menjadi manusia yang utuh atau integral. Di sini, nilai integrity pada nilai champion melekat juga dalam diri aku. UKMC pastinya tidak sembarangan memilih nilai champion yang menjadi dasar mereka dalam mengemban tugas pendidikan. Maka dari itu, jadilah championers yang benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai champion dalam kehidupan, sehingga kamu tetap bisa menjadi champion sejati dalam menghadapi tantangan kehidupan, apapun hasilnya nanti. Dan terakhir, pesan dari saya untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman semua, marilah kita ikut bisa aktif dalam kegiatan-kegiatan baik itu eksternal maupun internal kampus. Pesan saya, jangan teman-teman berfokus hanya pada meningkatkan IPK teman-teman, tapi antara soft skill dan hard skill teman-teman harus seimbang teman-teman. Karena apa yang kita dapatkan di kelas belum tentu bisa kita dapatkan di luar. Dan satu lagi teman-teman yang perlu teman-teman ingat bahwa pengalaman yang kita dapatkan di organisasi sangat penting untuk kita nantinya terjun dalam dunia pekerjaan. Nah, untuk bisa menerapkan hal-hal itu, untuk bisa tahu bagaimana kita menyeimbangkan antara soft skill dan hard skill, tentu nilai champion menjadi patokan kita teman-teman. Dengan teman-teman menerapkan nilai-nilai champion yang menjadi core value kampus kita, maka yakinlah teman-teman bisa tahu bagaimana teman-teman menyeimbangkan antara soft skill dan hard skill. Pesan saya, terapkan nilai champion untuk kehidupan baik teman-teman. Jadi pesan-pesan saya untuk teman-teman di sana, seberapa sering kalian terjatuh, namun apabila kalian yakin dan percaya bahwa kalian bisa melakukan hal tersebut, maka teruslah berjuang dengan tekad dan niat yang kuat. Tentunya sebagai generasi champion itu bukanlah hal yang mudah, namun apabila kalian melakukan dengan tekad dan kuat yang luar biasa, percayalah pada diri kalian, kalian bisa melakukannya. Semangat champion! Bagi aku, semua nilai-nilai champion sangat berguna dalam masa kuliah maupun dalam kehidupan aku sekarang. Nah, kenapa berguna? Karena dengan nilai-nilai champion kita bisa mengenal diri kita lebih dalam lagi, mengenal orang di sekitar kita, dan kita bisa mengontrol diri kita. Dengan adanya nilai champion, aku merasa aku menjadi pribadi yang lebih terencana dan memiliki target dalam hidup aku. Buat teman-teman semua, jangan padamkan semangat champion, karena kita harus belajar untuk bersyukur dan menghargai diri kita dan orang-orang di sekitar. Be championers!